Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Frederikus Ivan Haryanto, mahasiswa Sistem Informasi semester 4 kelas LA11 yang sekarang ini sedang mendalami salah satu mata kuliah penting yakni e-business design. Selamat pagi Pak Indra. Sangat menarik bahwa bicara tentang e-business design sebagai satu hal yang sangat membantu, terutama berkaitan dengan pendalaman dan peminatan saya pada semester keempat ini. E-business design itu sendiri cakupannya sangat luas, tidak semata e-commerce. E-commerce lebih terbatas kepada transaksi online, transaksi elektronik yang kemudian menghasilkan output tertentu. Sedangkan e-business itu lebih mencakup termasuk di dalamnya e-commerce dan pembicaranya lebih luas, bersifat jangka panjang, termasuk berkaitan dengan manajemen mutu, berkaitan dengan customer relationship management, supply chain management, serta berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Karena itu sangat menarik berbicara tentang hal ini, dan saya akan memberikan gambaran sesuai dengan mind map yang telah saya buat. Topik penting yang kemudian dibicarakan sebagai bagian dari e-business adalah e-commerce security and payment system. Hal ini menjadi penting karena transaksi online ini memiliki resiko tertentu. Karena itu pentingnya keamanan bagi konsumen yang kemudian berpengaruh pada sistem pembayarannya. Karena itu dalam mind map ini jelas bagaimana alurnya pembayaran yang kemudian memudahkan konsumen, kemudian teknologi solusi yang disiapkan untuk pembayaran itu, lalu kemudian juga adalah bagaimana menghadapi ancaman. E-commerce itu harus menyiapkan berbagai macam cara untuk mengantisipasi ancaman yang datang dalam transaksi online seperti itu. Dan kemudian ada juga yang kita kenal sebagai pembayaran elektronik dengan begitu banyak sarana yang sudah disiapkan. Jadi betapa pentingnya keamanan dalam kaitan dengan perdagangan elektronik ini. Dan itu dibahas dalam bab ini. Pembicaraan berikut semakin mengerucut dalam tema strategi dari e-commerce itu sendiri. Strategi dalam hal ini dimaksudkan bagaimana cara e-business dan e-commerce mendapatkan konsumen. Karena itu dibicarakan dalam bab ini berkaitan dengan model dari e-commerce bisnis itu sendiri yang ditandai dengan beberapa hal yang kita kenal sangat populer seperti B2C, business to consumer, kemudian ada business to business sebagai model bisnis dalam kaitan dengan e-commerce bisnis strategis. Dan ada juga elemen-elemen penting yang perlu dikuasai, terutama dalam hal ini adalah value proposition. Apa yang membuat orang kemudian tertarik pada produk kita, nilai apa yang kita tawarkan yang membuat orang beralih dari produk yang lama ke produk yang kita tawarkan dengan menggunakan teknologi dalam kaitan dengan bisnis dan e-commerce saat ini. Karena itu sangat penting pembicaraan tentang bab ini. Strategi itu benar-benar harus dilakukan karena memang bicara tentang e-bisnis dan e-commerce tidak lepas dari kemajuan teknologi saat ini. Dalam hal ini juga kita bicara tentang supply management, inventory management, kemudian ada efficient customer response system sebagai hal-hal yang penting untuk memperkuat strategi kita untuk memaksimalkan produk kita sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang dibicarakan dalam bab ini. Selanjutnya kita beralih ke e-commerce marketing and advertising. Jadi bicara tentang e-commerce tidak pernah lepas dari pemasaran dan periklanan. Dan kita tahu ada perbedaan yang sangat mendasar ini dengan kemajuan teknologi yang diperoleh saat ini berkaitan dengan pemasaran dan periklanan. Dulu menggunakan televisi dan membutuhkan biaya mahal, tapi saat ini kita cuma menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan segala macam perangkat media sosial lain untuk menyalurkan sebagai channel bagi produk kita. Karena itu sangat penting bicara tentang
strategi saat ini, marketing dan advertising, dengan kemajuan teknologi yang dicocokkan dengan teknologi sehingga produk kita bisa dikenal dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa berkaitan dengan advertising ini perlu dipelajari juga tentang perilaku dari konsumen, kemudian bagaimana teknologi internet yang sudah sangat membantu, database yang sekarang ini sangat cepat bisa membantu menyalurkan produk kita, lalu kemudian bagaimana pola dari penggunaan internet yang sudah semakin tinggi, semakin diminati, di mana menjadi saluran yang sangat ampuh untuk menjual produk yang bisa digunakan oleh konsumen. Ini ada beberapa contoh penggunaan teknologi yang sudah dilakukan dan ini sudah menyebar di seluruh dunia dengan perkembangan. Di sini diambil contoh pada tahun 2018 bagaimana perkembangannya sangat dahsyat berkaitan dengan e-commerce marketing dan advertising ini. Pembicaraan tentang e-business, teristimewa e-commerce ini juga tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai sosial, mobile, dan lokal marketing. Ini menjadi sangat penting. Ada sebuah contoh yang sangat menarik seperti pembicaraan tentang local and location-based mobile marketing. Seperti yang menjadi pembicaraan tentang Tesco di Korea Selatan, bagaimana teknologi itu dipakai seluas-luasnya sesuai dengan, diadaptasikan sesuai dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Sehingga apa yang terjadi? Pasar tradisional itu kemudian berkembang menjadi pasar virtual. Dan Korea Selatan kemudian bisa meraup keuntungan yang besar, Tesco bisa meraup keuntungan yang besar dari perdagangan elektronik yang dilakukan. Dan terutama memudahkan konsumen. Bagaimana kita tahu bahwa sosial, mobile, and local marketing itu menjadi sangat ampuh. Jadi ada Facebook, ada Twitter, dan berbagai media sosial yang bisa digunakan. Lalu kemudian ada contoh bagaimana di Amerika Serikat penggunaan mobile marketing itu sudah sangat luar biasa, di mana orang menggunakan smartphone, orang menggunakan device mereka untuk melakukan transaksi elektronik. Dan ini menjadi sebuah berita yang menggembirakan, tetapi juga menjadi sebuah peluang yang bisa dipakai seluruh dunia untuk memaksimalkan teknologi yang berkembang saat ini.